Halo gengs, namaku Erwin. Dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Kali ini yang bakalan aku rekomendasiin yaitu handphone yang memiliki layar jenis lubang punch hole atau tompel, tetapi dengan harga 1 jutaan saja. Gimana kira-kira adakah handphone 1 jutaan yang menggunakan layar jenis lubang punch hole? Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone layar punch hole 1 jutaan terbaik 2021. Mengedepankan desain yang tampil gaya dan harga terjangkau, itel resmi menghadirkan Vision 2. Smartphone ini juga semakin menarik dengan 3 kamera belakang dan sistem operasi Android 10 Go Edition. Vision 2 datang membawa panel layar dot notch berukuran 6,6 inci yang beresolusi HD+. Masuk di kelas entry, spesifikasi itel Vision 2 ditenagai chipset octa-core dengan RAM 3 GB dan memori internal 64 GB. Untuk menambah ruang penyimpanannya, tersedia slot microSD yang mendukung hingga 128 GB. Baterai yang dibawanya juga cukup besar dengan kapasitas 4000 mAh. Di sektor kamera, Vision 2 membawa konfigurasi 3 kamera belakang. Kamera yang dibawanya terdiri dari kamera utama dengan sensor 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan depth sensing. Di bagian depan tersedia kamera 8 megapiksel dengan fitur selfie 2.0 yang didukung AI atau kecerdasan buatan. Tecno Mobile, vendor smartphone asal Cina, resmi merilis ponsel murah Spark 7 Pro di Indonesia. Ponsel ini hadir dengan layar IPS LCD 6,6 inci dan resolusi HD+ 720x1600 pixel. Terdapat punch hole di pojok kiri atas layar untuk menyematkan kamera selfie 8 megapiksel. Kamera depan memiliki fitur Smile Snapshot dan AI Portrait. Lalu 3 kamera utama ditempatkan di bagian belakang ponsel yang dibungkus dalam sebuah wadah berbentuk persegi panjang melengkung. Ketiga kamera itu masing-masing memiliki resolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel, dan QVGA, serta dukungan fitur Super Night Shot. Masuk ke sektor mesin, Tecno Mobile menjejalkan Spark 7 Pro dengan prosesor MediaTek Helio G80 dan dukungan RAM hingga 6 GB. Sistem operasi yang berjalan di smartphone ini adalah Android 11. Sebagaimana seri Galaxy M sebelumnya, Galaxy M11 juga mengunggulkan baterai berkapasitas jumbo yakni 5000 mAh. Berbeda dengan dua seri M yang sudah dirilis sebelumnya, yaitu Galaxy M21 dan M31, ponsel ini memiliki layar yang berbeda. Layar Galaxy M11 dihiasi dengan lubang punch hole yang diletakkan di bagian kiri atas ponsel. Berbicara soal layar, Galaxy M11 didukung layar berbentang 6,4 inci dengan resolusi 1080x2340 pixel dan panel TFT. Ponsel ini juga dilengkapi dengan 3 kamera di bagian punggung.
Modul kamera terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, ultra wide 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Galaxy M11 dipersenjatai sistem on-chip Snapdragon 450 yang dipadu RAM 3 GB dan internal 32 GB. Dengan baterai bongsor sebesar 5000 mAh, Samsung turut menyertakan dukungan pengisi daya cepat 15 Watt. Ponsel ini memiliki desain dan fitur yang kurang lebih identik dengan Oppo A53 yang lebih dulu meluncur di Indonesia. Pada bagian depan misalnya, Oppo A33 dan A53 sama-sama memiliki layar LCD berdiagonal 6,5 inci dengan resolusi HD+ yang dilapis kaca pelindung Gorilla Glass 3. Ponsel tersebut juga sudah dibekali dengan fitur kekinian, yakni refresh rate 90Hz, berikut touch sampling rate 120Hz yang diklaim mampu meningkatkan respon layar terhadap sentuhan ketika bermain game. Di bagian kiri atas layar Oppo A33 terdapat sebuah lubang punch hole yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Oppo A33 juga mengusung 3 kamera belakang yang ditampung dalam sebuah modul persegi. Terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Untuk aspek hardware, Oppo A33 ditenagai dengan SoC Qualcomm Snapdragon 460. Smartphone entry-level Infinix Hot 10 resmi diluncurkan. Infinix Hot 10 memiliki chipset Helio G70 dari MediaTek yang dirancang untuk gaming. Spesifikasi lainnya untuk mendukung pengalaman gaming pada Infinix Hot 10 seperti layar dengan luas 6,78 inch punch hole display. Selain untuk kegiatan gaming, Infinix Hot 10 juga sudah dibekali dengan AI quad kamera yang resolusinya terbilang rendah jika dibanding dengan kebanyakan smartphone di pasaran. Konfigurasi kamera belakang adalah 16 megapiksel wide PDAF, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth, dan QVGA low light sensor. Sementara untuk kamera depan memiliki resolusi 8 megapiksel wide angle. Selain itu, untuk mendukung aktivitas bermain game, Infinix Hot 10 memiliki baterai besar berkapasitas 5200 mAh. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Selain beberapa peningkatan di sektor hardware, Xiaomi Redmi Note 9 juga membawa fitur kamera yang bahkan tak semua smartphone flagship punya. Meninggalkan desain waterproof notch, Redmi Note 9 mengusung dot display dengan layar IPS berukuran 6,53 inci. Dimensinya meningkat signifikan dari 6,3 inci pada seri sebelumnya. Tentunya membuat smartphone ini terasa sedikit lebih besar. Tak seperti varian Pro yang terletak di tengah, kamera punch hole milik Redmi Note 9 diletakkan di atas kiri layar. Dengan resolusi Full HD Plus dan rasio 19:9, smartphone ini jadi yang pertama di Indonesia yang menggunakan Helio G85. Chipset ini menggunakan proses manufaktur dengan pabrikasi 12 nanometer. Redmi Note 9 punya baterai yang cukup besar di 5020 mAh, diklaim dapat digunakan hingga lebih dari 2 hari.
Nah, itulah 6 HP layar pansol 1 jutaan terbaik di tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.